memahami betul bahwa tidak ada sebenarnya di antara kita yang hidupnya lebih penting dari orang lain. Tidak. Itulah kenapa Islam dalam urusan silaturahim dan ukhuwah itu punya ideal tertentu, punya istilah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Apa istilahnya? Silaturahim, hubungan yang didasarkan atas dasar kasih sayang. Bukan hubungan didasarkan atas dasar untung rugi. Kalau bicara untung rugi itu lebih kepada persoalan mengambil, tapi bicara kasih sayang, bicara memberi. Dan Quran kalau kita bongkar semua ayatnya, kalau beliau tadi bilang memang tidak ada di Quran perintah minta maaf, memang adanya adalah memaafkan. Sama di Quran itu kalau bicara tentang orang baik di Quran itu cuma satu sebutan yang selalu melekat. Apa? Alladzina yunfiqun, orang yang berinfak. Al-Baqarah ayat 3 menyebutkan yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun di situ. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu memberi. Al-Baqarah 177 itu laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi bil qurba wal yatama. Lagi-lagi untuk Allah membuat parameter ketakwaan seseorang, nomor 2 di situ prinsipnya adalah memberikan sebagian hartanya dengan sukarela, memberi. Ali Imran 132, 134. Wasarimu itu ujungnya sebutkan itu orang yang bertakwa. Siapa mereka? Umidat bil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Memberi, bukan menerima. Gagalnya rajutan silaturahim, rajutan ukhuwah dan putusnya hubungan itu karena lebih banyak orang berharap ketimbang memberi. Lebih senang menerima ketimbang memberi. Ini negara kita 350 tahun, walaupun sekarang dikoreksi bahasa 30 tahun kita dijajah. Masya Allah. Dulu orang tua kita, para pejuang kita, sampai kita merdeka tahun 45 dan bersatu mempertahankan kemerdekaan, itu pola pikir dan sikap mereka adalah memberi. Mereka memberikan apa yang mereka bisa berikan buat negara ini, buat bangsa ini. Gak berpikir mereka bakal dapat apa. Apakah mereka menikmati kemerdekaan? Tidak. Mereka hanya berpikir memberi agar bangsa ini tidak terjajah. Dan kita berhasil karena mereka memberi. 78 tahun sudah kita merdeka sekarang, yang dicita-citakan masyarakat adil dan makmur, kenapa sulit diwujudkan? Karena ternyata sekarang lebih banyak orang mengambil ketimbang memberi. Itu persoalan. Hatta rumah tangga kita akan ada yang namanya sakinah di rumah tangga kita kalau masing-masing pihak di antara dua suami dan istri hanya berpikir memberi bukan menerima. Kalau sudah menuntut untuk dilayani, susah rumah tangga bakal dapat sakinah. Ketika suami hanya berpikir dan fokus apa yang harus saya berikan kepada pasangan saya, lalu istri pun hanya berpikir apa yang harus saya berikan kepada suami saya, akan terwujud di sana pemenuhan hak masing-masing pihak. Itu kuncinya. Yang kedua, bicara kasih sayang tadi. Itu nggak mungkin terjadi yang namanya memberi tanpa dilandasi dasarnya kasih sayang. Kalau tidak kasih sayang ya temporer, Pak. Caleg itu biasa memberi, tapi kan waktu mau pemilihan itu. Masa iman kita diletakkan 5 tahun sekali, beriman 5 tahun kan enggak. Kita kan jadi orang bertakwa itu kan pengennya terus berkesinambungan sampai itu nyampe. Jadi memberi ada sebabnya. Yang dibenarkan bisa memberi karena ala hobi. Dasarnya adalah karena memang senang. Dan relasi kita disebut dengan hubungan kasih sayang. Yang mewajibkan itu adalah Allah yang sifat dan namanya yang paling akrab dengan kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi yang membawa ajaran agama ini pun adalah Nabi yang disebut dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang penyayang. Karakteristik ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Persoalannya kenapa harus di situ poinnya? Karena memang tadi saya bilang
tidak ada orang di dunia ini yang bisa hidup sendirian. Kita semua sebenarnya saling membutuhkan pihak lain sehingga dunia ini bisa berjalan dengan baik. Tatanan kehidupan akan menjadi baik, damai bila semua orang menebarkan kasih sayang, memiliki kasih sayang dan kepedulian. Dan kita tidak bisa ego. Kita merasa kita punya, lalu kita bilang saya tidak butuh saudara, saya tidak butuh teman, saya bisa hidup sendiri. Mustahil. Ini kita laki-laki kadang-kadang sering merasa lebih kuat dibandingkan perempuan. Padahal laki-laki ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada perempuan. Dan orang kuat, orang-orang hebat di dunia ini itu jatuh kali-kali gara-gara perempuan juga. Itu dasarnya perempuan, makanya nggak boleh diremehkan. Akhirnya kita butuh, Pak. Segagah-gagahnya laki-laki, sehebatnya jawara Banten pasti butuh sama perempuan. Karena itu yang bikin enak hidup. Nggak ada dia kayak enak hidup. Perempuan di era masa kini telah sampai pada puncak perjuangannya, memperjuangkan kesetaraan gender. Mungkin mengingat flashback ke belakang, ingin berontak, lalu dikatakan saatnya kita balas dendam kepada laki-laki. Hari ini kita tidak butuhkan lagi laki-laki, omong kosong. Sampai kapanpun perempuan membutuhkan belayan, kasih sayang dan perlindungan laki-laki. Itu dari dua entitas saling membutuhkan. Saya sering sebut begitu. Pejabat sama rakyat, siapa yang bisa memungkiri kalau dua-duanya saling membutuhkan? Kita ini di kampung kita butuh dengan murah. Kita mau bikin PM1, mau jual tanah, urusannya dengan desa, dengan murah, kita butuh dia. Maka Islam dan Nabi mencontohkan, Nabi itu orang yang yuhibbu wa yukrimu ahla syaraf. Orang yang memiliki kedudukan dihormati, dihargai, kita butuh juga. Betapapun kita ini butuh dengan pemerintah, penguasa, dan penguasa nggak bisa dipungkiri, penguasa juga butuh rakyat. Maka relasinya harus berdasarkan kasih sayang tadi. Kalau kita wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamu. Orang yang tidak sayang kepada kami, Allah jangan kau beri kekuasaan, jangan sampai menguasai kami. Jadi semuanya dirasakan kesamaan. Apa pejabat boleh bertantang, bertenteng, berlaku dia? Ya rakyat masa nggak butuh sama rakyat karena diangkat oleh pejabat yang lebih tinggi. Bayangkan kalau lurah nggak butuh sama rakyat, rakyatnya nggak ada. Tanah kosong dia urusin mengaku jangkrik. Jadi rakyat butuh pejabat, pejabat butuh rakyat. Orang kaya kelihatannya dia bisa hidup sendiri. Dia nggak butuh orang lain. Tapi siapa yang bisa pungkiri orang kaya bisa menikmati kekayaannya itu karena ada orang-orang miskin. Dia bangun rumah harganya berapapun miliar yang dia keluarkan. Tahunya dia bilang saya sudah bisa bangun rumah, saya mampu bangun gedung yang mewah. Dia bisa bayar orang, Pak. Emang yang aduk semen siapa kemarin? Emang yang bawa batu bata siapa? Itu saya bisa pastikan. Itu orang-orang susah yang mau kerja. Artinya kalau orang kaya punya duit banyak tapi gak ada orang susah, mau bahagia gimana coba? Bawain batu sendiri, ngadu semen sendiri coba. Rumahnya jadi encok dia. Gak bisa menikmati. Makanya orang kaya gak boleh sombong sama orang miskin. Dan orang miskin gak boleh sewa sama orang kaya. Jadi kadang-kadang itu masalahnya. Yang kaya sombong sama yang miskin, yang si miskin orangnya sewa dengan orang kaya. Padahal dua-duanya saling membutuhkan.